Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua dan telah memberikan kita semua kenikmatan, yakni nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Halo teman-teman, saya Suci Nurlita. Di sini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua bagaimana cara mencegah rasa malas ketika belajar. Sebelumnya saya akan bertanya, pernah tidak teman-teman merasa malas ketika belajar? Pernah tidak teman-teman merasa bosan atau jenuh ketika belajar? Pernah tidak teman-teman merasakan lelah ketika belajar? Tentu teman-teman pernah merasakannya. Apalagi ketika dalam keadaan seperti sekarang ini, di tengah pandemi yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk tetap di rumah saja. Malas adalah suatu tantangan yang harus kita hadapi ketika belajar, yang sangat sukar untuk dihilangkan. Biasanya, rasa malas ini timbul ketika mulai muncul rasa bosan atau jenuh ketika belajar, ataupun ketika kita merasa lelah saat belajar. Selain itu, rasa malas juga bisa timbul akibat kurangnya minat saat belajar. Dalam keadaan seperti sekarang ini, yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk tetap di rumah saja, justru membuat peluang rasa malas itu timbul lebih cepat. Kenapa? Karena banyak sekali tantangan yang muncul ketika belajar. Mulai dari smartphone, games, televisi, makanan, ataupun berupa tempat, contohnya kasur, dan banyak sebab lainnya. Kenapa saya sebut kasur? Karena kasur adalah salah satu tempat yang sangat mendukung kita untuk bersantai-santai. Oleh karena itu, di sini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan mengenai cara mencegah rasa malas ketika belajar. Poin pertama, buatlah daftar kegiatan selama di rumah. Supaya lebih terkoordinir, hendaknya kita membuat daftar atau membuat planning apa saja yang akan kita lakukan selama di rumah. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Seperti membersihkan rumah, berolahraga, belajar, dan lain sebagainya. Jangan sampai selama kita di rumah, kita hanya bersantai-santai saja. Poin kedua, tentukan tempat yang nyaman dan produktif untuk belajar. Tempat adalah salah satu hal yang mempengaruhi kita saat belajar. Jika tempat itu nyaman, maka kita pun akan bersemangat dalam belajar. Tapi, jika tempat itu nyaman, tetapi itu tidak produktif untuk belajar, maka itu pun akan berpengaruh kepada proses pembelajaran kita. Contohnya, seperti kasur. Kasur adalah tempat yang nyaman, namun tidak produktif untuk belajar. Karena jika kita belajar di atas kasur, maka kita akan cepat mengantuk dan kita akan malas dalam belajar. Poin ketiga, berolahraga dan melakukan pola hidup sehat. Sisihkanlah 15-30 menit waktu kita di pagi hari untuk berolahraga, supaya badan kita tetap sehat. Dan lakukanlah pola hidup sehat dalam kehidupan kita. Karena jika badan kita sakit, maka kita akan malas dalam belajar dan tidak akan bersemangat. Poin keempat, hindari tidur larut malam dan cukup istirahat. Jangan sampai saking fokusnya kita belajar, ataupun ketika kita memiliki tugas yang banyak, jangan sampai kita lupa untuk beristirahat. Karena otak kita pun butuh untuk istirahat. Dan hindari tidur larut malam. Karena itu tidak baik untuk kesehatan. Biasanya, banyak dari mahasiswa yang mengerjakan tugas hingga larut malam. Nah, itu adalah cara yang salah. Jika kita memiliki tugas, hendaknya kita mengerjakan tugas tersebut dengan segera. Jangan ditunda-tunda, karena itu akan terburu-buru saat mengerjakannya di akhir.
hendaknya kita tidur jangan larut malam, tapi di waktu subuh kita bangun untuk belajar. Karena waktu subuh itu bagus untuk belajar, apalagi untuk menghafal. Poin kelima, usahakan menyukai seluruh mata pelajaran dan guru yang mengajarnya. Mengapa kita harus menyukai seluruh mata pelajaran? Karena biasanya ketika kita sudah menyukai mata pelajaran tersebut, maka kita akan bersemangat dalam belajar. Apalagi ketika kita menyukai guru tersebut saat mengajar, itu akan menambah semangat kita saat belajar. Poin keenam, jika kita merasa kesulitan, belajarlah berkelompok bersama teman-teman. Jika kita merasa kesulitan dalam belajar, hendaknya kita bertanya kepada teman kita dan belajar berkelompok bersama mereka, karena itu akan membantu proses pembelajaran kita. Jangan sampai ketika kita merasa kesulitan, kita hanya diam saja. Itu tidak baik. Poin ketujuh, jangan menunda tugas. Jika kita mendapat tugas, hendaknya kita mengerjakan tugas tersebut dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Mengapa? Karena jika kita menunda-tunda tugas, maka kita akan semakin malas dalam mengerjakannya. Poin ke-8, buatlah target pengerjaan tugas. Jika guru atau dosen kita memberikan kita tugas, hendaknya kita mengerjakan tugas tersebut dengan segera, dan buatlah target pengerjaan tugas kita. Contohnya, jika guru kita memberikan waktu pengerjaan tugas 2 hari setelah waktu pemberian tugas, maka kita membuat target 1 hari sebelum atau 6 jam sebelum waktu pengumpulan tugas, kita harus sudah selesai mengerjakan tugas tersebut. Poin ke-9, pergunakanlah smartphone seperlunya. Saat kita belajar, hendaknya kita menjauhkan diri dari smartphone. Karena di dalam smartphone itu ada banyak hal yang dapat mengganggu kita saat belajar. Mulai dari game, sosial media, film, online shop, dan banyak hal lainnya. Lantas, bagaimana jika dalam keadaan seperti sekarang ini? Proses pembelajaran melalui daring dan kita selalu menggunakan smartphone. Nah, di sini kita harus bisa mengontrol diri kita. Ketika kita sedang belajar, maka cobalah untuk fokus dalam belajar. Karena akan ada waktu untuk kita melakukan hal lain selain belajar. Poin ke-10, memotivasi diri sendiri. Cobalah memotivasi diri kita sendiri ketika kita mulai malas belajar. Karena hanya diri kita sendirilah yang dapat merubah diri kita. Contoh motivasi sederhana. Ketika kita mulai malas dalam belajar, cobalah kita ingat orang tua kita. Mereka bekerja keras, banting tulang, supaya kita bisa sekolah, supaya kita bisa sukses. Apakah kita akan mengecewakan mereka dengan malas belajar? Tentu saja tidak, kan? Perlu kita ingat, pendidikan itu sangat penting untuk kita. Orang yang berilmu akan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Maka dari itu, bersemangatlah dalam belajar, karena hanya orang yang bersungguh-sungguhlah yang dapat berhasil. Teman-teman sekalian, tak terasa beberapa menit sudah kita lalui. Saya tutup dengan perkataan salah satu tokoh dunia. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Abigail Adams. Sekian dari saya Suci Nurlita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.